Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian masih tetap semangat ya. Kita masuk di pembelajaranku hari ini. Kita masih di tema yang kedua. Kita masuk di sub tema yang kedua. Dan pada pembelajaranku hari ini, Kamis 3 Agustus 2020, kita akan belajar tentang matematika. Ingat, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di tema yang pertama kemarin, kalian sudah belajar ya tentang perkalian dan sifat operasi perkalian. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif perkalian adalah pertukaran tempat faktor perkalian yang tidak mengubah hasil perkaliannya. Jadi, walaupun tempatnya ditukar atau dipindah, hasilnya tetap akan sama. Mari kita bersama-sama mempelajari sifat ini. Kita lihat contoh yang pertama. Benny memiliki 10 ayam yang akan ditempatkan secara berkelompok dalam kandang-kandangnya. Yang Benny lakukan adalah yang pertama. Benny memasukkan 2 ekor ayam ke dalam tiap kandang. Nah, bagaimana caranya nanti dalam penulisannya? Kita perhatikan berikut ini. Kandang yang pertama tadi, Benny memasukkan 2 ekor ayam. Kemudian, kandang yang kedua, Benny pun juga memasukkan 2 ekor ayam. Kandang yang ketiga, masih sama ya, Benny memasukkan 2 ekor ayam. Kandang yang keempat, Benny memasukkan juga 2 ekor ayam. Kemudian, kandang yang kelima, Benny memasukkan 2 ekor ayam lagi. Kita jumlahkan berapa ekor ayamnya. Kandang yang pertama 2, ditambah kandang yang kedua 2, ditambah kandang yang ketiga 2, ditambah kandang yang keempat 2, ditambah kandang yang kelima 2. Berarti hasilnya adalah 10. Paham ya sampai di sini? Nah, penulisan lambang bilangannya adalah kandangnya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Dikali di dalam satu kandang tadi ada 2 ekor ayam. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita lanjutkan. Cara yang kedua. Benny memasukkan 5 ekor ayam ke dalam tiap kandang. Bagaimana cara penulisannya? Perhatikan gambar berikut. Kandang yang pertama, Benny memasukkan berapa tadi? 5 ekor ayam. Kemudian, kandang yang kedua, Benny juga memasukkan 5 ekor ayam. Jadi, 5 ditambah 5 hasilnya 10 ya. Bagaimana cara penulisan lambang bilangannya dalam perkalian? Penulisan lambang bilangannya adalah ada berapa kandang tadi? Kita perhatikan di sini. 1, 2. Berarti cara penulisannya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kita lihat yang atas dengan yang bawah hasilnya tetap sama. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 kali 5. Kita lihat contoh yang kedua. Benny memiliki 12 ayam jago yang akan ditempatkan secara berkelompok dalam kandang-kandangnya. Yang pertama, Benny memasukkan 6 ayam jago dalam kandang-kandangnya. Kandang yang pertama dimasukkan berapa tadi?
dimasukkan 6 ayam jago ya. Kemudian kandang yang kedua dimasukkan berapa lagi? 6 ayam jago. Nah, penulisannya lambang bilangannya adalah 2 karena 2 kandang dikali dalam satu kandang ada 6 sama dengan 12. Oke, perhatikan lagi. 2. Benny memasukkan 2 ekor ayam ke dalam tiap kandang. Bagaimana cara penulisannya? Kita perhatikan berikut ini. Kandang yang pertama dimasukkan 2 ekor. Kandang yang kedua dimasukkan juga 2 ekor. Kandang yang ketiga sama ya, dimasukkan 2 ekor ayam jago. Kandang yang keempat dimasukkan juga 2 ekor ayam jago. Kemudian kandang yang kelima dimasukkan 2 ekor ayam jago. Kandang yang keenam dimasukkan juga 2 ekor ayam jago. Jadi penulisan lambang bilangannya adalah karena ada berapa kandang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cara penulisnya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 kali 2. Demikian ya anak-anak sifat komutatif pada perkalian. Nah, kalau anak-anak sudah paham, tugas yang pertama, buka buku tema 2 kalian halaman 60-62. Kerjakan di buku tulis tugas tema 2, dikumpulkan setelah tema 2 selesai. Paham ya? Mari kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Alia mengumpulkan telur dari kandangnya sebanyak 12 telur. Kemudian telur tersebut disimpan dalam 4 kotak. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan dalam 4 kotak, maka setiap kotaknya akan berisi, kita lihat, kotak yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita isi dulu kotak yang pertama, diisi 1. Kemudian kotak yang kedua diisi lagi telur 1 juga. Kotak yang ketiga diisi 1 juga. Kotak yang keempat diisi 1. Kemudian kita kembali ke kotak yang pertama, diisi telur 1. Kotak yang kedua diisi telur 1. Kotak yang ketiga diisi 1 juga lagi. Kotak yang keempat diisi 1. Ya, jadi masing-masing kotak ada 2 ya. Nah, masih ada enggak sisanya? Masih ada. Mari kita isikan lagi. Diisi lagi 1 telur ayam. Kotak yang kedua diisi 1 lagi. Kotak yang ketiga juga sama diisi 1 ya. Kotak yang keempat diisi 1. Nah, kita perhatikan. Di sini satu kotak ada 3. Kotak kedua juga ada 3. Kotak yang ketiga 3. Kotak yang keempat 3. Jadi semua jumlahnya 12. Nah, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 3 butir telur. Nah, kita dapat menuliskan lambang bilangannya 4 dikali 3 sama dengan 12. Ya. Oke, kita balik. Alia mengumpulkan telur dari kandangnya sebanyak 12 telur. Kemudian telur tersebut disimpan dalam 3 kotak. Kalau tadi disimpan dalam 4 kotak, sekarang 3 kotak. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan dalam 3 kotak, maka setiap kotak akan berisi berapa? Mari kita masukkan 1 telur dulu satu-satu ya. Kotak yang pertama diisi 1 telur. Kotak yang kedua diisi lagi. Kotak yang ketiga diisi 1 telur. Kita kembali ke kotak yang pertama. Diisi 1 telur. Kotak yang kedua diisi 1 telur lagi. Kotak yang ketiga diisi 1 telur lagi. Masih ya. Kemudian kembali kotak 1. Diisi 1 telur. Kotak yang kedua diisi lagi. 1 tambah 1. Kotak yang ketiga diisi 1 lagi atau ditambah 1. Masih ada ya. Kita lihat. Nah, kotak yang pertama diisi 1 telur.
kotak yang kedua diisi 1 telur lagi, kotak yang ketiga diisi 1 telur lagi. Coba kita hitung dulu. Kotak yang pertama ada 1, 2, 3, 4. Sama ya, kotak yang kedua 1, 2, 3, 4. Kotak yang ketiga 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 12. Sudah ya, sudah dimasukkan semua ya. Bagaimana cara penulisannya? Jika telur disimpan pada 3 kotak, maka tiap kotak berisi 4 telur. Kita dapat menuliskan lambang bilangannya 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi, maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian penyimpanan telur Alia yaitu 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Paham ya anak-anak? Ini adalah contoh sifat komutatif pada perkalian. Ya, kalau sudah paham, tugas yang kedua. Buka buku tema 2 halaman 78-80. Kerjakan di buku tulis tugas tema 2. Dikumpulkan setelah tema 2 selesai. Nah, jadi sifat pertukaran perkalian dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, 12 dikali 6 sama dengan 6 dikali 12. Yang kedua, 8 dikali 5 sama dengan 5 dikali 8. Yang ketiga, 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Paham ya anak-anak? Selanjutnya untuk tugas yang ketiga, buka buku tema 2 kalian halaman 94. Kerjakan di buku tulis tugas tema 2. Dikumpulkan setelah tema 2 selesai. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Kita belajar tentang sifat komutatif pada perkalian. Anak-anak tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.